Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Untuk topik bahasanya sendiri, yang pertama ada apa itu injeksi dan syarat-syaratnya. Yang kedua, cara membuat injeksi oploksasinya stabil dengan pemilihan formula B19, B21, B22, dan B23. Lalu ada analisis formula dan evaluasi terhadap setiap formula. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Syarat-syarat untuk injeksi yaitu yang pertama aman, yang kedua jika obat suntikan berupa larutan maka harus jernih, terbebas dari partikel padat kecuali dalam bentuk suspensi. Yang ketiga sebisa mungkin isohidris, sebisa mungkin isotonis. Yang kelima harus steril, dan yang terakhir yaitu harus bebas pirogen untuk larutan injeksi yang volumenya 10 mili atau lebih dari sekali penyuntikan. Selanjutnya ada formulasi dari jurnal Aqueous Injection of Poorly Soluble Drug. Pada tabel yang di sebelah kiri merupakan formulasi dari formula B1 sampai dengan B24, dan tabel yang sebelah kanan itu merupakan kelarutan ofloxacin pada formula B1 sampai B24. Dari jurnal ini terdapat 24 formula dengan penggunaan pelarut campur yang berbeda. Formula B19, B21, B22, dan B23 merupakan formula terpilih untuk dianalisis lebih lanjut karena kelarutan ofloxacin pada formula tersebut menunjukkan lebih dari 4 mg per mili. Selain itu, karena pada sediaan tersebut tidak terdapat adanya endapan, di mana dari hasil studi formula yang menunjukkan adanya endapan merupakan formula yang mengandung natrium benzoat dan lignocain HCl. Formulasi B19. Tabel sebelah kanan atas merupakan formula dari B19, dan yang di bawahnya itu merupakan kelarutan ofloxacin dalam larutan pelarut berair dengan konsentrasi 25% bobot per volume. Pada formula B19, zat ofloxacin memiliki nilai kelarutan sebesar 2,58 mg per mili. Nilai kelarutan ofloxacin mengalami peningkatan karena nilai kelarutan ofloxacin dalam Aquades hanya sebesar 0,11 mg per mili. Peningkatan kelarutan ofloxacin dalam Aquades disebabkan oleh adanya campuran larutan dari beberapa zat yang mengandung pelarut. Pada formula B19 ini, semua bahannya dapat melarutkan ofloxacin dengan baik dalam pelarut berair. Bahan tersebut yaitu lignocain HCl, niacinamide, Pg400, Pg4000, dan etanol. Berarti data kelarutan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kelarutan yaitu larutan niacinamide. Hal ini dapat dikatakan karena ofloxacin dalam niacinamide memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 3,25 mg per mili. Selanjutnya ada formulasi B21. Tabel tersebut merupakan formula dari B21, di mana formula B21 merupakan formula di mana zat ofloxacin memiliki nilai kelarutan sebesar 5,273 mg per mili, di mana nilai ini merupakan nilai kelarutan tertinggi dari semua formulasi yang ada. Peningkatan kelarutan ofloxacin dalam Aquades melambung secara sangat jauh karena adanya peran campuran larutan dari beberapa zat yang mengandung pelarut. Pada formula B21 ini, semua bahannya dapat melarutkan ofloxacin dengan baik dalam pelarut berair. Bahan tersebut yaitu lignocain HCl, etanol, niacinamide, Pg400, Pg4000, dan PVP40000. Dari data tabel kelarutan pada formula B21 yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kelarutan ofloxacin, yaitu pada larutan niacinamide. Hal ini dapat dikatakan karena ofloxacin dalam niacinamide memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 3,25 mg per mili dibandingkan dengan pelarut lain yang digunakan. Selanjutnya formula B22 merupakan formula di mana ofloxacin memiliki nilai kelarutan sebesar 4,680 mg per mili. Pada formula ini, kelarutan ofloxacin mengalami peningkatan karena nilai kelarutan ofloxacin dalam Aquades hanya sebesar 0,11 mg per mili. Peningkatan kelarutan ofloxacin dalam Aquades disebabkan oleh adanya campuran larutan dari beberapa zat yang mengandung pelarut 25% B per V. Larutan yang meningkat
meningkatkan nilai kelarutan dari ofloxacin pada formula ini adalah propilen glikol, natrium benzoat, PEG 400, niacinamid dan PFP 40.000. Dari data tabel kelarutan dapat diketahui bahwa natrium benzoat memiliki peran besar dalam peningkatan kelarutan ofloxacin pada formula B22 karena kelarutan ofloxacin dalam natrium benzoat memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 4,75 mg per mili. Pada formula B22, ofloxacin memiliki nilai kelarutan sebesar 4,178 mg per mili. Pada formula ini, nilai kelarutan ofloxacin mengalami peningkatan cukup drastis dibandingkan hanya dilarutkan pada pelarut tunggal berupa air. Hal ini disebabkan oleh adanya campuran larutan dari beberapa zat yang mengandung pelarut. 25% perfil larutan yang meningkatkan nilai kelarutan dari ofloxacin pada formula ini adalah lignocain hidroklorida, niacinamid, propilen glikol, PEG 4000, etanol, dan PFB 40.000. Dari data kelarutan, formula B22 memiliki peran besar dalam meningkatkan kelarutan ofloxacin yaitu pada larutan niacinamid. Hal ini dapat dikatakan karena ofloxacin dalam niacinamid memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 3,25 mg per mili dibandingkan dengan pelarut lain yang digunakan. Analisis formula. Next. Analisis formula ofloxacin rumus molekul C18H20FN3O4. Berat molekulnya 361,38 gram per mol. Pemberiannya H-blur dan sebruk H-blur. Terus pelarutannya sedikit larut dalam metanol dan dalam air agak sukar larut dalam kloroform. pH-nya 3,8 sampai 5,5. Ofloxacin merupakan antibiotik golongan quinolone. Next. Selanjutnya yaitu analisis lignocain hidroklorida. Lignocain hidroklorida merupakan aminometilamid yang bersifat analgesik dan antiinflamasi, yang bekerja dengan cara memblok pembukaan saluran ion pada kanal kalsium. Lalu ada niacinamid. Niacinamid adalah bentuk amida dari vitamin B3 yang memiliki efek menghambat transfer melanosom membentuk melanosit ke keratinosit epidermis. Selanjutnya ada natrium benzoat. Natrium benzoat digunakan terutama sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Penggunaan natrium benzoat sebagai pengawet dibatasi oleh efektivitasnya pada rentang pH yang sempit. Selanjutnya ada polyethylene glycol 400. Polyethylene glycol adalah suatu polimer tambahan dari etilen oksida dan air dengan suhu beku rata-ratanya yaitu 6 derajat Celcius dan rentang kekentalannya pada rentang 6,8 sampai dengan 8. Lalu ada polyethylene glycol 4000 yang merupakan polimer sintetik dari oksietilen yang umumnya mempunyai bobot molekul antara 200 sampai 300.000. Penamaan polyethylene glycol biasanya ditentukan dengan bilangan yang menunjukkan bobot molekul rata-rata, sementara konsistensinya sangat dipengaruhi oleh bobot molekul. Lalu ada PVP 40.000 yang merupakan hasil polimerasi 1-vinyl pirolid 2-on dalam berbagai bentuk polimer yang sifatnya larut dalam air dan mempunyai bobot molekul 40.000 sampai 360.000. PVP digunakan sebagai agen pengembang yang meningkatkan pelepasan obat setiap batch-nya secara linear, meningkatkan elastisitas dan pembentukan lapisan film. Selanjutnya ada propilen glikol yaitu atau propana 1,2 diol adalah salah satu pelarut atau kosolven yang biasa digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu obat dalam formulasi sediaan cair, semi padat ataupun sediaan transdermal. Lalu ada natrium sitrat yang berfungsi sebagai antikoagulan dengan cara mengendapkan kalsium. Ada Twin 20 yang merupakan emulsifier dengan nilai HLB tinggi yang digunakan untuk fase minyak ke dalam air eksternal. Dan terakhir ada etanol yang merupakan zat tambahan yang dapat digunakan sebagai pelarut. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi pada masing-masing formula terpilih.
Berikut merupakan tabel hasil evaluasi untuk setiap formula. Ada evaluasi uji organoleptis, uji kejernihan, uji kebocoran, uji pH, dan uji viskositas. Pertama, uji stabilitas. Uji stabilitas ditujukan untuk mengamati stabilitas obat yang akan menentukan umur simpan dari sediaan dalam formulasi yang dikembangkan dengan prinsip pemeriksaan di bawah pengaruh suhu. Kemudian, hasil dari persamaan kurva kalibrasi seperti terlihat di samping. Dari uji stabilitas dipercepat, didapatkan hasil bahwa umur simpan dari formula B19 adalah selama 14 hari. Kemudian, untuk formulasi B21 seperti terlihat pada tabel dan kurva berikut, pada B21 umur simpannya hanya sampai 21 hari. Hal ini karena faktor suhu, di mana pada suhu 2-8 derajat Celcius, penurunan suhunya tidak melebihi 5%. Namun pada suhu tinggi, yaitu 40 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius, penurunan kadar obat melebihi 5% sehingga obat tidak mampu bertahan selama 28 hari. Selanjutnya, dari formula B22 didapatkan hasil bahwa umur simpannya 28 hari yang merupakan waktu yang paling lama bertahan dibandingkan formula lain. Berikut ada tabelnya dan ada kurvanya. Lalu untuk formula B23 umur simpannya hanya 7 hari maksimalnya karena pada suhu 2-8 derajat Celcius penurunan jumlah obat hampir mencapai 10%. Begitu pula penurunan kadar obat yang tersisa pada suhu tinggi yaitu 40 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius sangatlah besar hingga melebihi 20. Lalu evaluasi selanjutnya ada uji penentuan pH. Didapatkan hasil untuk formula B19 pH-nya 5,6, untuk formula B21 pH-nya 6,2, untuk formula B22 6,8, dan untuk formula B23 7. pH normal darah arteri 7,4, untuk pH darah vena dan cairan interstitial sekitar 7,35, sehingga yang paling mendekati dengan pH fisiologis tubuh yaitu formulasi B23. Lalu ada uji kebocoran. Dilakukannya dengan larutan biru metilen, kemudian semua vialnya muncul dalam larutan selama beberapa menit. Lalu dilakukan pengecekan uji kebocoran untuk formulasi. Hasil yang diperoleh pada seluruh formulasi larutan injeksi tidak mengalami kebocoran. Lalu untuk uji viskositas, nilai viskositas yang diperoleh untuk B19 1,52, formula B21 1,72, formula B22 1,67, formula B23 1,59. Uji viskositas menggunakan alat viskometer Brookfield. Dan selanjutnya uji sterilitas. Dilakukan uji sterilitas dengan cara menginokulasi langsung sediaan ke dalam media untuk melihat pertumbuhan bakteri pada media Sobouraud dextrose agar dan pertumbuhan jamur pada media soybean casein diges. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa seluruh formula tidak terdapat adanya pertumbuhan bakteri dan jamur. Bisa dilihat dari tabel di bawah. B19, B21, B22, dan B23 tidak ada bentuk koloni. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.